Oke, kita akan masuk pertemuan berikutnya tentang modern RNN. Oke, Ah, kita akan pakai buku kita sendiri, ya. Ini buku yang ditulis oleh tim teaching assistant. Ah, Awalnya ceritanya seperti ini. Kita punya data teks banyak dan orang pengen bikin mesin translation dari satu bahasa ke bahasa lain. LSTM, bidirectional itu works well, ya. Kita juga lakukan sentimen analisis dan lain-lain. Nah, tapi pada saat masuk ke problem language model, data itu sangat besar dan nambah terus, ya. Jadi language model itu given word sequence atau korpusnya bisa buku, paper, code, dan lain-lain. Bisa nggak kita assign probability, oke? Sehingga kita punya probability of the data. Oke, rumus ini itu terkenal banget sebagai language model definition, ya, bahwa given corpus bikin probability modelnya. So problemnya dengan ini adalah sulit untuk melihat dependensi data sampai ke belakang. Akhirnya kita pakai Markov property. Saya harap kalian udah ngerti Markov property. Eh, Buku ini juga masih ada typo-typo sekian, ya. Mudah-mudahan di versi berikutnya bisa kita perbaiki matematiknya dan reference-nya. Tapi intinya dari persamaan sebelumnya kita jadiin Markov bahwa dia tidak terlalu panjang ke belakang. Uh, kita pakai n-gram model dan Markov, kita bisa define, kita bisa build probability menggunakan LSTM misalnya sebagai engine yang menggantikan probability distribution ini. Oke? Okay? So kalau saya masukin satu teks ke bahasa Inggris ke LSTM, dia bisa keluarin teks bahasa Indonesia. Tapi banyak problem dengan LSTM karena panjang inputnya harus fix, sementara korpus bisa banyak sekali, sehingga akhirnya orang mencoba mencari alternatif architecture yang lebih scalable untuk RNN, yang waktu itu state of the art-nya adalah LSTM dan Gated Recurrent Unit atau GRU. Oke? Beberapa model yang dipropos kayak misalnya autoregressive, bidirectional language model, mass language model, ini sudah pernah dicoba sebelumnya di karakter level. Kalau kalian pakai handphone Samsung itu udah macem-macem di situ, ya. Ada yang pakai LSTM, ada yang pakai bidirectional LSTM. Ini di sini saya reproduce karakter level language model, ya, dan bagaimana menghitung akurasinya pakai perplexity. Uh, ada beberapa arsitektur yang sebelum-sebelumnya kita pakai, sekarang udah jadi sejarah, ya. Karena sekarang kita udah menggunakan arsitektur transformer. Tapi penting untuk kalian melihat sejarah ini, bahwa butuh puluhan tahun sampai ketemu yang namanya attention, multi-head attention, dan transformer yang kita pakai saat ini di large language model. Oke, sebelumnya orang bilang coba kita susun-susun LSTM-nya. Gimana caranya LSTM bisa scalable gitu, ya? LSTM itu sendiri kalian udah belajar bahwa terdiri dari beberapa gates, ada input gates, update gates, forget gates, dan lain-lain dalam sel LSTM itu sendiri. Tapi bagaimana kita ketemu nggak architecture yang scalable? Yang kalau saya tambahin data lebih banyak, arsitekturnya scalable. Oke. Yang pertama dipropos sebelumnya, tapi sekarang doesn't works well ini, ya. Namanya bidirectional LSTM, bidirectional RNN, bisa jadi bidirectional LSTM atau bidirectional GRU, tergantung sel apa yang kalian pakai. Jadi dari input sequence X ke output sequence Y, misalnya ini untuk mesin translation, maka dia bikin model ini supaya scalable, saya bisa tambahin ke kiri dan ke kanan.
Oke, di-define dia punya model, dari model LSTM kita define hidden state-nya. Persamaan matematiknya ini sebenarnya gampang ya, karena ini penambahan LSTM layer aja ya, selnya. Dan ini juga gampang sekali kalian implement. Misalnya kalian mau implement language model untuk tiny dataset. Ini dataset yang sering dipakai oleh Andre Karpati. Eh, kita bikin language model sederhana menggunakan bidirectional LSTM. Nanti code-nya bisa kalian jalanin, bahkan kalian bisa modif ya. Jangan pusing sama code-nya. Selama kalian ngerti arsitektur modelnya, kalian selalu bisa minta code-nya. Nanti bisa praktis sama JC ya. Bidirectional RNN ada saatnya dia bekerja, tapi setelah itu orang tinggalin karena again ada banyak problem X-nya. Kalau X-nya misalnya saya panjangnya beda-beda, kalimatnya ya susah sekali membuat model ini scalable dan stable. Selain itu juga orang bekerja, ada yang propose bagaimana kalau kita stacking aja, kayak ide dari convolution neural network, mereka stacking terus kasih connectivity, kayak residual connectivity dan lain-lain. Ada model yang diusulkan namanya Deep RNN, ya sempat dipakai, ya tapi sekarang again model seperti ini udah ditinggalkan. Nah, kita juga bisa implement ini pakai LSTM, karena setiap blok-bloknya itu kita bisa jadiin LSTM yang kita stacking, dan dengan data yang sama dari Tiny Shakespeare, kita bisa bikin juga language model pakai itu. Tapi tentu saja hasilnya tidak sebaik attention. Oke? Okay? So, attention mechanism ini interesting. Sebenarnya attention ini datangnya bukan dari NLP, tapi dari computer vision. Oke? Tapi let's say kita translate attention problem ini ke NLP, problemnya adalah seperti ini. Kalau manusia membaca teks ini, dia akan membaca dari kiri ke kanan, kayak seperti ini ya. Tidak mungkin mata saya punya perhatian atau attention yang sama ke semua kata dalam paragraf ini. Saya pasti membacanya dari kiri ke kanan. Attention mechanism have played a transformative role in the evolution of recurrent neural network, bla 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 bla. Memori saya itu tidak panjang mengingat kata-kata sebelumnya, which is Markov property, ya. Nah, problemnya kita udah pakai Markov property, tapi kita tidak punya mekanisme attention di dalam RNN, baik itu LSTM maupun GRU. Proses pencarian attention ini udah di-start dari orang yang namanya Luong dan Badanau, ya. Jadi tahun 2014 dia start mikirin ini, tapi sebenarnya attention di convolution neural net itu udah start ya. Jadi ini di NLP 2014. Oke, Attention is All You Need paper yang sangat terkenal itu baru keluar tahun 2017. Tapi early proposal of attention di dalam recurrent neural net itu dari Luong dan Badenau. Kira-kira beda-beda dikit ya. Dia punya definisi matematik, tapi intinya adalah kalau saya nggak pakai attention, maka kayak waktu kita train ini korpus masuk ke neural network, seakan-akan neural network semuanya sama attention-nya, which is tidak natural, which is tidak seperti itu manusia bekerja, ya. Jadi harusnya dia bisa seperti membaca dari kiri ke kanan, seakan-akan dia tidak tahu sebelah kanannya sampai dia baca, sampai dia berjalan, gitu ya. Jangan sampai kalian baca baru di sini lompat ke sini, gitu. Oke? Bagaimana mekanisme itu kita masukkan ke dalam LSTM atau Recurrent Neural Network? Nah, Badanau, namanya si Dimitri Badanau, dan teman-temannya dan kawan-kawannya dia desain, dia pakai bikin mekanisme attention untuk neural machine translation, ya.
Jadi kalau di sequence to sequence, encodernya biasanya semua input sequence-nya fixed length, ya. Nah, dengan Bahdanau attention dia bisa solve, ya, bahwa dia bisa implement attention mechanism menggunakan alignment score. Ini idenya juga dari feed forward neural network, ya. Nanti kalian coba lihat ya, bagaimana implementasi, apa perbedaan implementasi Bahdanau dan juga bagaimana Luong itu mengintroduce konsep ini. Ini early state of attention mechanism di dalam RNN. Nah, seandainya saya punya bidirectional LSTM atau bidirectional RNN, bisa nggak saya pasang attention-nya Bahdanau yang sifatnya aditif dan Luong yang sifatnya multiplikatif, ya, attention-nya. Ini ada dua attention berbeda, ya, yang dipropose oleh Bahdanau dan Luong. Oke? Terus bisa nggak kita pakai data yang sama bandingin kira-kira attention mechanism yang mana yang lebih baik? Nah, ini ada code-nya di sini, kalian bisa try to reproduce early model of uh, attention di dalam RNN. Oke? Nantinya baru tahun 2017, Paswani et al. Dari Google itu introduce yang namanya transformer. Ternyata it works. Dia bisa di-scale, dikasih korpus tambahan, dia bisa ditambahin lagi parameter, bisa sangat scalable, unlimited scalability-nya, hanya terbatas terhadap GPU. Apakah kalian punya enough GPU untuk mentrain large language model? Oke? So, transformer diintroduce oleh Vaswani, intinya sebenarnya multi-head attention. Attention tadi dari Bahdanau ada yang aditif, ada yang multiplikatif, ya, dari Luong, ya. Ternyata dia cuma pakai yang Bahdanau adiktif, tapi multi-head attention itu bisa solve uh, uh, bisa solve problem scalability dari RNN, ya. Dan ini yang kita kenal dengan nama sekarang transformer, oke? So di chapter 8 ini kita belum dalam soal transformer, tapi intinya dia pakai multi-head attention. Oke? Bagaimana dia bekerja multi-head attention? Kita coba lihat animasinya supaya kalian bisa punya background uh, untuk di pelajaran minggu depan, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di minggu depan. Bukan itu Polo Club attention. Multi-head attention. Dodrio. Oke, saya pakai Dodrio dulu untuk get you idea of multi-head attention. Oke, minggu depan kita akan bahas lebih jauh bagaimana multi-head attention bekerja di transformer neural network, ya. Itu ada di chapter 9 dari buku kita. Ini kita masih di chapter 8, tapi kita introduce dulu idenya. Nanti minggu depan kita akan lebih bahas mekanisme self-attention, multi-head attention, sampai masuk ke dalam transformer neural network yang saat ini dipakai untuk membuat ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya. Ini agak lama dia loadingnya. Oke. Oke, sambil nunggu, saya jelasin dulu attention mechanism di RNN yang sebelumnya. Itu ada dua approach, Luong dan Bahdanau, satu aditif, satu multiplikatif. Itu nantinya direvisi oleh transformer based architecture. Ternyata dia bilang sebaiknya attention itu jangan cuma self attention di dalam satu LSTM atau GRU, tapi multi-head attention. Artinya beberapa attention kita gabungin, ya.
Dan juga dia introduce di dalam transformer itu ada namanya mask uh, apa mask attention. Jadi untuk supaya waktu di train dia nggak ngelihat ke depan. Jadi masking attention. Itu minggu depan kita akan bahas tentang masking dan multi head attention. Ini kok nggak kebuka-buka ya? Lama banget ya, Dodrio-nya. Oke, kita tunggu aja. Oke, nanti dengan Jesse kalian bisa introduce ini chapter 8. Sama Prof. Al-Hadi nitip untuk kalian dapat tugas ya. So, karena kita udah masuk mendekati pelajaran penting di Transformer, maka tugasnya sebenarnya saya pengen kalian learn dari ini. Ini ada beberapa prompt ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian udah baca chapternya, kalian bisa running prompt ini di GPT. Kalian bisa running semua, baca ya. Setelah itu kalian juga bisa pick exercise di sini, paste ke GPT, tambahin prompt supaya kalian dapat code-nya, bagaimana implement, misalnya fine tuning, bidirectional LSTM, atau GRU ya. Nah sekarang ini udah kebuka, ini loadingnya lama banget ya. Nanti kalian bisa lihat videonya di YouTube ya. Ini Dodrio ini sebenarnya menjelaskan bagaimana multi-head attention bekerja. So, let's say saya punya korpus. Korpus ini untuk sentimen analisis. Jadi setiap statement di sini kita harus lihat dia punya label apakah positif atau negatif sentimen. Oke? Kalau ini saya jadiin vektor dalam dua dimensi, tentu saja harus saya dimensionality reduction dan saya plot sentimennya kira-kira seperti di gambar sebelah ini, ya. Bahwa yang merah ini negatif sentimen, yang biru ini positif sentimen. Oke, bagaimana attention bekerja? Setiap kata-kata ini pasti bisa kita jadiin vektor dengan teknik embedding, ya. Dan pasti ada pola, terutama susunan, polanya berbentuk sequence, urutan kata-kata ini yang menyebabkan dia ada di warna merah atau dia ada di warna biru. Oke? Pola itu tentu saja sangat kompleks, ya. Anggap kita udah punya true labelnya, positif dan negatif, artinya ini supervised learning. Oke? Kalau kita lihat pola dalam data itu, kita bisa lihat dari sisi silency, kita bisa lihat dari sisi dependensi, kita bisa lihat dari sisi tree, bahwa hash ada connectivity-nya ke sini gitu ya. Kita bisa show comparison, sini ada beberapa setting ya, kalian bisa tutup aja yang comparison, tapi intinya dari sisi silency, dependensi, ya, baik itu list maupun tree, pola-pola yang menyebabkan dia positif sentimen dan negatif sentimen itu sangat kompleks. Oke? Kalau misalnya saya susun cuma satu attention, kira-kira seperti ini, maka attention tersebut itu mengcapture setiap kata ini terkorelasi dengan yang mana? Coba lihat di tengahnya tuh. Oke? Ternyata kalau saya susun-susun attention menjadi multi-layer attention, dan saya plot di samping kanannya attention head-nya, maka saya bisa capture semua pola dalam korpus. Lihat. Ini ada di attention 4, ada di attention 5, ya. Sehingga dengan attention, saya bisa benar-benar kayak membaca semua dokumen dan mengingat semua pola yang membuat dia menjadi sentimen positif atau sentimen negatif. Oke?
Perjalanannya butuh waktu 3 tahun dari Badanau sampai ke multi-head attention. Ya, ini masih self-attention sebenarnya, tapi udah multi-head attention. Butuh 3 tahun sampai Vasvani ngeluarin paper menjelaskan bahwa harusnya kalau mau bikin large language model, pakai transformer block. Transformer blocknya sangat-sangat scalable, korpusnya saya tambahin nggak ada masalah. Saya tambahin semua data di seluruh dunia di dunia ini, dia masih bisa scalable. Oke, kita akan bahas itu minggu depan. Tapi hari ini kalian coba gain understanding, baca ini, lihat tutorialnya, ya, understand attention, ya, dan attention head kalau digabungin supaya kalian punya intuisinya sebelum kita masuk ke transformer minggu depan. Oke, sebagai tugas kalian running prompt-nya, belajar, bikin report, ya, hands-on practice-nya juga kalian running, dapetin code untuk memperbaiki code yang ada di buku ini. Jadi mulai minggu ini kita udah mulai ada tugas-tugas supaya nanti kalian waktu ujian tengah semester kalian cukup praktisnya untuk ngerjakan tasknya menggunakan AI. Oke, jangan tulis code manual, pahami modelnya, pahami arsitektur dan matematiknya, dan latihan menggunakan AI untuk generate code-nya pakai GPT maupun pakai Claude. Untuk code saya sangat rekomen Claude tapi dia comparable dengan GPT-o1 Pro, ya. Sebaiknya kalian udah mulai pakai GPT yang berbayar $20 di saat kalian melakukan penelitian. Oke, sampai di sini kuliah hari ini tentang modern RNN. Silakan lanjut dengan Jessie sebagai teaching assistant saya untuk praktis. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk perkuliahan hari ini di kelas Deep Learning. Untuk saat ini kita coba, seperti biasa ya, kita bakal coba mengimplementasiin ya dari beberapa metode dari modern LLM. Kemarin kita baru belajar si recurrent neural network yang originalnya ya. Nah, kita sekarang coba implementasi dari algoritma atau model RNN yang baru dan juga tentunya pasti lebih akurasinya lebih bagus. Coba share screen terlebih dahulu. Oke, oke. Seperti biasa ya, kita prepare untuk praktikal ini pakai ChatGPT dan juga Google Colab. Mungkin yang belum dibuka bisa dibuka terlebih dahulu. Eh, Nanti kita coba prompting-prompting dari ChatGPT dan juga run implementasinya lewat ChatGPT. Nah, eh, tadi ya salah satu implementasi dari RN yang bisa dicoba itu adalah yang bisa diimplementasiin ya. Itu adalah namanya sentiment analysis. Kalau pada dengar sentiment analysis itu jadi misalnya ada teks dan itu punya sentimen. Apakah sentimen ini adalah positif atau negatif atau dia netral. Nah, itu kita bisa train sebuah RNN model untuk nentuin atau namanya klasifikasiin kira-kira sentimen deteksi itu masuknya apa. Nah, seperti biasa kalau udah dibuka ChatGPT-nya ya, kita bisa langsung prompting aja. Sorry. Nah, untuk pertama kita bakal coba train model ini dengan synthetic dataset dulu aja ya. Soalnya kemungkinan kalau dataset yang besar itu pakai model-model ini bakal lumayan lama untuk nge-train. Tapi kita coba aja dulu. Kita minta jadi untuk jadi pertama kita coba buka ini dulu. Uh, Oke, kita Python code biasanya Python code.
to create a synthetic dataset for sentiment analysis uh, in Google Colab. Kita kasih konteksnya in Google Colab. Nah, dia bikin datasetnya, jadi ada beberapa dataset positif, yang sentimen negatif, dan juga yang netral. Jadi, bisa diklasifikasi nanti. Nah, tapi ini kalau pakai sintetik, dia datanya nggak begitu banyak ya. Tapi kita coba aja dulu. Kita copy the code, dan kita paste. Oh ya, di sini kita mau pakai runtime yang GPU ya. Soalnya kita bakal nge-train model, mungkin bakal berat ya. Bagusnya pakai GPU yang udah disediain oleh si Google Colab. Nah, kita coba run aja. Session, terminator per session. Nah, coba lagi. Oke, di sini bikin datasetnya terus dia masukin ke CSV file ya. Di sini bisa dilihat isi filenya. Nah, di sini isinya kayak Excel tabel aja ya. Jadi teksnya apa dan juga sentimennya apa. Nanti ini dipakai oleh modelnya untuk nge-train datanya. Modelnya, sorry. Nah, di sini kita coba aja untuk kalau udah. Nah, salah satu step kita bakal coba implementasi LSTM dulu ya mungkin ya. Oh ya, tadi ya. Jadi dari modern RNN itu ada dua. Jadi ada LSTM dan juga DRO. Nanti kita coba prompt juga kira-kira differences dan kekurangan kelebihan dari masing-masing model itu seperti apa. Tapi untuk saat ini kita coba implementasi si LSTM dulu. Jadi si LSTM ini sebelum kita masuk di train ke modelnya ya. Jadi datasetnya perlu namanya tokenization dan juga threading. Tokenization juga sempat kita implementasi kemarin. Kita coba langsung minta ChatGPT aja dulu. Write in cell to tokenize the dataset. Nah, kita coba dia nge-download LTK buat nge-tokenize setiap katanya, dia ngebaca datasetnya dan juga ngebikin tokenization ya. Nah, kita coba paste. Oke, dia ada error. Lookup error is not found. Please use an LTK download to open the sources. Dia bilang LTK udah download pangti underscore tab. Di sini cuma pangti ya. Kita coba diganti. Nah, di sini udah kelihatan ya. Yang pasti juga bisa, kalau misal ketemu error kayak tadi ya, pasti bisa prompting juga, nih errornya kenapa, ke ChatGPT, nanti dia juga pasti bisa kok untuk nge-resolve errornya. Nah, di sini bisa dilihat kalau ini tadi teks awalnya, ini sentimennya, dan ini teks yang di-tokenize. Karena ini dia per word ya kita mintanya, dia ngepisahin satu sentence ini jadi per word. Jadi I love this, it's amazing. Nah, ini setiap ininya, setiap item di sini itu satu token gitu. Nah, tapi kita di sini kita mau coba buat ngebikin tokenize text-nya jadi number ya, jadi number representation biar si modelnya itu lebih gampang lah belajarnya. Jadi setiap kata ini punya corresponding ke satu number lah bisa dibilang.
kita minta aja di ChatGPT make the tokenization from word to number gitu ya. Nah, di sini coba converting words to numerical representation. Nah, di sini dia pakai TensorFlow ya untuk tokenization-nya. Ini coba yang baru aja. Nah, bisa dilihat ya. Jadi setiap teks ini punya nomor sendiri-sendiri lah. Jadi punya ID-nya sendiri. Jadi misalnya bisa dilihat ya, kalau ada I itu ID-nya itu 4. Di sini juga ada IM juga ya, sama-sama 4. Kalau love itu 54, kalau di situ 2, dan sebagainya. Jadi setiap kata yang ada di teks ini, dia tuh punya ID-nya masing-masing. Nah, di sini untungnya dia juga udah ngasih yang padded ya. Jadi setelah teks itu di tokenize, teks itu juga dataset itu juga perlu di pad. Jadi pad itu apa? Jadi apa ya itu bisa dibilangnya sebagai tambahan lah, biar seragam. Jadi sebelum masuk ke model, sebelum di train, semua dataset yang masuk itu harus panjangnya itu sama. Jadi mungkin untuk beberapa teks yang dia itu lebih sedikit, dia bakal di pad lah intinya. Bakal dipanjangin sampai panjangnya sama dengan teks sentence yang paling panjang. Nah, di sini bisa lihat ya, ada fungsi pad sequences itu langsung dari si Keras ini, si TensorFlow. Dia ngambil sentence yang panjangnya itu paling besar ya. Jadi yang paling panjang ya, dari setiap teksnya dicari yang paling panjang. Nah, terus dia bakal nge-apply semua teks ini biar panjang itu sama. Jadi kalau ada yang kurang, dia tambahin 000 sampai panjangnya sama dengan yang paling besarnya. Nah, kalau sudah di pad seperti ini, nah itu bisa langsung di train. Nah, yang pertama kita coba implementasi dari si STM dulu ya. Kita minta return cell to train the dataset with LSTM. Tunggu aja, dia ngambil sequence tadi yang udah di pad, terus labelnya apa aja, ada positif, negatif, neutral. Jadi sebelumnya kan dia masih ini juga ya, masih hanya sebagai sekadar teks, jadi positif, negatif, dan juga neutral. Dan di sini dia juga jatuhnya tokenize juga ya, jadi positif itu 0, kalau negatif itu 1, kalau neutral itu 2. Nah, terus dia mapping lagi, bikin categorical, dia nge-split datasetnya, kalau sebelumnya ya, jadi dia split dataset terlebih dahulu, tapi kayak ini, kalau ini dia nggak begitu ngaruh ya, jadi soalnya sebenarnya dia cuma nge-random data itu ini aja. Jadi datanya kemungkinan banyak yang duplikat juga. Nah, kita coba train aja dulu. Contoh yang LSTM tadi ya. Oke, di sini udah berhasil nge-trainnya. Dan kita langsung coba aja ya untuk ngetes kira-kira pakai kata yang baru tuh dia akurasinya tuh seperti apa. Return cell, test the model with new sentences and see the minta akurasinya. Nah, di sini coba ngasih beberapa teks baru ya. Nah, sebelum dia masuk ke modelnya tadi untuk dipredik ya, diprediksi sentimennya, dia harus ngelewatin hal yang sama. Jadi pertama dia harus tokenize, terus harus di-pad lagi. Jadi input yang masuk dengan output yang dia train itu juga sama intinya.
Kita copy. Oke, di sini lumayan bagus ya. I absolutely love this product. Positif. Oke. The worst, negatif. Oke. Jadi hitungannya neutral. Dan yang happy, positif. Dan terrible itu negatif. Di sini akurasinya 100% ya. Jadi 100% kemungkinan kurang valid juga ya kalau lihat dari akurasi sebenarnya. Soalnya dia ngeceknya dari nge-split dataset yang sama-sama aja. Jadi kalau bisa dibilang dia nge-train sama yang dites itu sebenarnya sama. Tapi kalau yang di teks sentence ini itu harusnya belum ada ya. Misalnya I absolutely love this product is fantastic. Di sini apakah ada? Nah ini kata baru ya, bisa dibilang kata baru. Cuman punya beberapa fitur yang ada di uh, sampel positif. Nah mungkin, nah dia udah belajar kalau misalnya mungkin ya. Jadi kalau ada love atau fantastic itu dia prediknya sentiment. Kalau ada fitur-fitur misalnya worst itu masuknya negatif gitu. Misalnya kayak okay, itu masuk neutral, happy, positif, terrible, and disappointed, itu masuknya negatif. Nah, itu contoh untuk yang LSTM. Nah, kita di sini accuracy 100% yang jadi lumayan bagus. Tapi lagi kita hanya pakai dataset yang sintetik aja. Jadi buatan aja. Nggak terlalu lengkap dan juga nggak terlalu banyak lah. Nah, selanjutnya kita coba lakukan hal sama. Tapi dengan implementasi dari GRU. Kita minta aja ChatGPT, write a cell to train the dataset, but with GRU instead. Kita coba bilang, coba train datasetnya sama, cuman pakai si GRU. Coba copy code-nya. Dan paste. Oke, dia udah selesai nge-train. Dan kita coba lakuin hal sama ya. Buat ngetes si model ini pakai teks-teks yang baru. Atau sentence yang baru. Kita minta install to test the GRU, train GRU model with new sentences and see the accuracy. Jadi mirip ya. Sama, ininya mirip. Oke, happy and terrible disappointed. Cuman dia bakal ngetesnya pakai modelnya GRU. Kita copy code-nya. Terus room-nya. Dan kita coba lihat. Di sini, I still love this product. Positif. Bener ya? Nah, di sini ada salah nih. Di sini sentence-nya this is the worst purchase I've ever made. Dia bilangnya positif. Yang okay ini benar. Happy itu benar. Dan juga yang terrible itu negatif itu benar. Nah, mungkin yang sini dia belajarnya masih ada kekurangannya ya. Jadi masih ada yang salah. Nah, mungkin kalau dites pakai data yang lebih benar dan dites pakai data yang lebih banyak, itu bisa lebih kelihatan juga ya, lebih presisi juga lah nilai akurasinya itu berapa. Kalau dilihat dari 5 teks ini aja, gitu ya, 5 sentence ini aja, ini ada salah satu. Yang kalau yang si LSTM itu benar semua untuk teks yang di sini aja. Tapi kan secara nyatanya kalau kita pengen ngebikin sebuah sentiment analysis dan ngetrain model apa aja gitu ya, itu kan pasti ngetrain dengan data yang bisa jadi ribuan, jutaan. Nah, itu lebih presisi lagi. Nah, di sini juga dia ngecek akurasinya ya. Akurasi pakai hasil split data yang sama. Jadi yang tadi juga udah dibilang,
karena datanya sebenarnya ini aja, jadi di split itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Jadi walaupun di split, datanya tuh eh, tes datanya mungkin bisa jadi ada di sorry ya tes datanya bisa jadi ada di tren datanya. Nah kalau ada di tes data itu ada di tren data itu sama aja dia pasti dia udah tahu outputnya gitu lah. Intinya dia kayak pernah input sequence ini pernah masuk ke model ini, jadi outputnya langsung samain dengan si tren datasetnya seperti itu. uh, karena kita masih ada waktu ya, jadi kita bakal coba sedikit deh implementasi dari si RN ini dengan data set yang lebih besar ya. Misalnya kita minta bisa cari Kegel sentiment analysis dataset. Nah, Kegel ini banyak dataset ya kumpulan, dan kita coba cari dataset untuk sentiment analysis. Coba load, kita lihat datasetnya. Oke, di sini konteks. Oke, jadi dari return juga ya. Jadi negatif, ada positif. Nah, di sini ada datanya. Jadi ada 6 kolom. Pertama itu polarity of the tweet, jadi 0 itu negatif, 2 itu neutral, 4 itu positif, ID tweetnya, terus waktunya, the query. Nah, ini kita nggak tahu nih apa nih. Terus juga usernya, misalnya dia gitu. Terus ada teksnya. Mungkin dari sini kita coba ngambil ini aja ya. Ngambil dari teksnya sama sentimennya. Ini. Coba download aja. Waduh, 57 MB. Ini ada tesnya. Atau kita coba download dari tesnya aja deh. Yang terlalu banyak. Oke. Dari sini kita coba upload si filenya. Oke. Kita lihat untuk konsol ya. Gitu ya. Oke. Dari sini banyak datanya itu ada lumayan banyak ya, untuk tesnya aja dia nanti kita coba prom aja. Kita minta ChatGPT to what misal to read data set namanya tadi tes asosiasi ya. Coba aja dipakai Pandas buat data frame-nya. Kita kasih garis dulu. Nah, nih. Oke, dan paste. Oke, dibilang UTF-8 kan decode bla bla bla. Kita coba kasih ChatGPT aja. Dicoba bug fix dulu. Oke. Coba pakai yang Latin ya. Jadi pas dibaca dia encodingnya mungkin beda. Nah, di sini bisa ya. Jadi ada kolom text ID, teksnya apa, sentimen yang dia dapat apa, dan sebagainya. Ada country dan population segala ya. Ini lengkap juga. Nah, mungkin aja the rest of kolom ini dia ada ngaruhnya gitu ya. Jadi mungkin beberapa country itu bisa ngaruhin sentimennya. Misalnya dari Albania mungkin dia isinya orang-orang positif gitu. Nah, itu bisa jadi aja. Tapi kita coba kasih ke ChatGPT.
datanya tuh seperti ini, the top data. Hmm, tapi kita pengen ngambil hanya si teks dan juga sentimen aja ya. The sentiment and the text. Oke, kita copy lagi. Tadi kita encodingnya pakai yang Latin ya. Nah, di sini udah diambil ya. Jadi hanya teksnya dan juga sentimennya. Kalau kita pengen tahu banyaknya datanya, kita coba ya. Let me sell to see how many rows in the data frame. Oh, di perkalian aja. Nah, di sini bisa lihat ya datanya ada sekitar 4.800. Jadi sebenarnya lumayan banyak. Padahal ini cuma tesnya aja. Tapi kita bisa pakai untuk nge-train si LSTM dan Jarus. Dan kita coba lihat ya, kalau pakai dataset yang langsung lah, bisa dibilang. Oke, ini happy birthday, positif. Terus I like it, positif. Kalau ini, nah ini kurang tahu nih, panjangnya gimana. Tapi di negatif. Dan sebagainya. Ini kita coba langsung coba train aja ya. Nanti dia tahu untuk dia harus tokenization. Kita kasih tahu dulu aja deh. Recognize cell to tokenize the data set at paddingnya and train LSTM model from the. Nah, kita coba minta aja pakai yang sama ya tadi, pakai TensorFlow untuk tokenization-nya, patch recognition juga, dan juga model si LSTM-nya. Nah, kita coba copy aja dulu, kita sebaran. Nah, ada error. Slot object has not repeat lower. Nah, ini bisa jadi kemungkinan karena datanya itu nggak bersih ya. Jadi, dari dataset yang kita punya ini, di sini ya, bisa jadi mungkin ada yang tipenya itu beda, atau dia tuh nggak ada datanya, atau datanya hilang. Kita coba kasih ChatGPT. Nah, dia dibikin string semuanya dulu, dan kalau kosong, dia bikin empty string. Seperti itu. Coba, oke, di error. Apalagi ini, kita kasih aja. Invalid value encountered in cache. This is related to none or expected value in sentiment column. Try the following fixes. Nah, kita coba dia benerin dulu. Copy and paste. Aduh, ada error. Ketambahan. Nah, dia berhasil ngetrain ya. Nah, seperti yang udah dibilang tadi ya, untuk data yang besar ini, untuk dipakai ngetrain, itu udah lumayan, udah mulai text time lah, dia untuk ngetrain datanya. Ini kita ada 10 epoch, dan ini untuk satu epochnya ya. Jadi epoch pertama masih ngetrain, dan dia nge-text time sekitar berapa nih? 35 detik. Nah, dia lanjut epoch kedua dan selanjutnya. Nah, harusnya ya, kalau kita coba train ini, mungkin dia hasilnya lebih bagus ya. Lebih mencakup lah untuk teks-teks yang baru,
dia itu bisa ngepredik lah sentimen analisisnya lebih baik soal dengan dataset yang lebih besar. Tapi juga tergantung datasetnya, apakah validnya, terus data-data yang kira-kira kayak hilang kayak tadi gimana dan sebagainya. Nah, sambil nunggu mungkin kita bisa coba prompting untuk uh, ininya ya, perbandingannya ya antara Celsius dan Jarus sebenarnya itu apa? Explain the differences between LSTM and GRU model. Also the plus and minus each model. Sambil kita nunggu ini, masih di box keempat ya. Oke, jadi LSTM atau long short term memory ini buat type of recurrent neural network. Jadi termasuk RNN ini ya. Designed to handle sequential data. Misalnya problem like tadi kita yang lagi coba ini sentiment analysis, terus time series forecasting, speech recognition, dan banyak-banyak lain ya. Tapi ada beberapa fungsional dan struktural perbedaannya yang impact untuk performance-nya. Jadi kalau dari arsitektur sendiri, STM itu punya 3 gates ya, for gate, input gate, output gate. Sedangkan di RU ini cuma ada 2, si reset sama update. Dan untuk memorinya, LSTM has per cell set dan juga ada hidden setnya. Nah, kalau sedang JARU itu jadi satu, si cell set dan juga hidden setnya jadi ada cuma satu memory cell. Harusnya untuk bit complexity, si LSTM ini sebenarnya dia lebih kompleks ya tadi karena ada 3 gates ini, sedangkan si GRU itu lebih sederhana. Nah, karena dia lebih kompleks ini, si computational fit-nya juga pasti lebih lama si LSTM untuk ngetrain. Makanya tadi kalau bisa dilihat dari yang contoh pertama synthetic dataset itu ya, itu si LSTM tuh lebih bagus, tapi sebenarnya lebih lama untuk ngetrainnya. Sedangkan GRU itu lebih cepat. Nah, untuk performance untuk small dataset, kalau LSTM ini bagus kalau small dataset ya. Jadi long term development for effectively. Sedangkan GRU ini lebih bagus untuk long term dependencies. Jadi, sorry, dia itu nggak sebagus untuk long term dependencies sebagus si LSTM. Sedangkan untuk yang large, si LSTM ini bagus, cuman dia lama ya untuk ditrain ya tadi gara-gara secara arsitektur dia tuh lebih banyak, lebih kompleks gitu. Sedangkan untuk si GRU dia lebih biasanya di orang-orang lebih milih ini lah untuk efisiensi dari comparable performance. Jadi mungkin dia nggak sebagus itu, cuman secara trennya itu dia lebih cepat. Nah, ini ada advantage atau plus minusnya ya. Jadi STM itu bagus kalau buat long sequences, tapi more expressive power dia itu lebih controllable ya. Terus preference tracing gradient. Kalau STM itu mahal, tapi mahal, terus memory usage-nya besar, terus lebih lama. Nah, GRU ya balikan aja sebenarnya. Dia tuh pertama lebih ringan ya, terus juga lebih cepat, cuman mungkin dia nggak terlalu se-efisien itu. Nah, di sini juga dia kasih tahu ya, kapan pakai LSTM, kapan pakai GRU. Kalau pengen ngambil long time dependencies, have enough computing power, dan juga precise control, itu pakainya LSTM. Kalau pakai GRU, kalau kalian punya limited resources, dia nggak terlalu banyak memorinya. Terus datasetnya besar. Nah, si Azure ini lebih dipilih lah daripada si LSTM. Ini masih ngetren ya. Nah, mungkin untuk ini bisa kalian coba masing-masing sendiri ya. Ngetren si dataset ini untuk si LSTM GRU dan coba compare hasilnya. Misalnya pertama coba pakai tes sample test dulu misalnya, terus juga ngetes buat ngecek akurasinya juga berapa.
Kira-kira dari ASEAN dan JRU itu lebih bagus mana? Nah, mungkin itu aja untuk program hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka program hari ini diselesaikan. Terima kasih semua.